Shalom Bapak Saudara. Shalom, selamat sore. Mari kita mulai ibadah saat sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau rendahkan hati kita untuk bersama-sama menyembah muji nama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami saat sore hari ini Bapa. Kami mau datang dengan segenap hati kami mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mendekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. hadirat-Mu Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara Islam itu bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, ya Tuhan, memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan, memimpin kehidupan kami Bapa. Kudus-Mu penuhi bagimu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kami sembah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Mari sembah Allah kita. Oh haleluya, syukur, glory, glory. Kami sembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang hidup. Yesusku, Kau Tuhan kami. Haleluya, haleluya, glory, glory. Syukur Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya, glory, glory. Syukur, 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 syukur. Haleluya, haleluya, glory. Syukur bagimu, syukur, syukur, syukur. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita saat sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan untuk berbakti, beribadah pada sore hari ini Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke tangan-Mu Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, Bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, amin. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. curahkanlah roh atas kami. Roh tercurah dari surga, Bumi bersuka cita, oh, roh tercurah dari surga. bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah Dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. semua bangsa-bangsa Bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga, Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku
bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hati kita, di jiwa kita, di hidup kita. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Kita pujikan dari awal. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Katakan dengan iman. Ada gerakan Roh Allah Di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi yang datang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus datang ke dunia untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
aku, Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Kudus kau hadir Ya Tuhan. di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas bersama. ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi kita mau katakan ku buka hati. Ku buka hati, mari kita membuka hati untuk sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja dan memimpin hati kita. Buka hati, Bukan lagi ego, bukan lagi diri kita yang memimpin diri kita sendiri, tapi izinkan Roh Kudus yang memimpin, sehingga malam ini kita sungguh-sungguh boleh dibebaskan, disingkapkan. Amin. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Segala hormat, nyanyian, pujian, kemuliaan kami persembahkan bagi Tuhan saja. Biarlah kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan bersuka cita mendapati kami boleh menyembah memuji nama Tuhan. Bapa di sorga, sementara kami mau duduk dia membuka telinga dan pikiran dan hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah atas kami agar kami dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Berkati dan pakai hamba dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba. Banyak ketidakmampuan, tetapi kiranya Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan menuntun, sehingga setiap kami semua dimampukan mengerti apa yang akan hamba sampaikan menurut tuntunan Roh Kudus malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan juga pelayan-pelayan semua. Terima kasih pelayan pujian penyembahan yang sudah melayani malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, gimana kabarnya? Baik, sehat?
Sehat? Puji Tuhan ya. Bagaimana tadi pagi tidak ada ibadah, jadi bisa istirahat dong ya. Kamis malam ibadah, Jumat malam ibadah, Sabtu malam ibadah. Minggu pagi ada waktu longgar untuk bisa beristirahat. Dan kita berjumpa lagi di minggu malam untuk kita mau bersama-sama beribadah. Ibadah raya sekaligus hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, ini tema di hari ketiga. Siapa yang hadir di hari Kamis kenaikan dan sampai hari ketiga ini mengikuti terus. Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berarti sudah 4 hari. Tapi ini masuk hari yang ketiga karena hari yang kenaikan dihitung hari kenaikan, hari ke-0 begitu ya. Ada yang tidak putus? Angkat tangan yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya 11-an lalu lumayan ya. Nah yang tidak, saya berharap nanti setelah Mas Adi upload di YouTube ya bisa dilihat supaya rangkaiannya itu tidak putus gitu ya. Kok tahu-tahu belajarnya Roh Kudus memampukan kita merawat jiwa-jiwa. Yang hari Jumat ngomongin apa? Yang hari Sabtu tentang apa? Nah itu tolong dilihat, disaksikan. Pembicaranya keren-keren. Ada yang dari Mongolia ya, ada yang dari Ethiopia ya. Nah hari ini dari Wonogiri. Ya. Nah ini temanya, Roh Kudus memampukan kita merawat jiwa-jiwa. Karena ini ibadah raya, tentu saya tidak bisa meninggalkan tema bulanan kita, tema bulan Mei. Ya, saya baca dulu ya Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, bukan karena naik pesawat ya Bapak Ibu, tapi naik apa? Naik perahu ya, bukan mendarat naik pesawat gitu ya. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pak Daniel bisa lihat enggak? Atau ketutupan saya? Atau saya di sini aja ya? Ya, ini tema kita. Tapi ini hanya untuk membuka saja. Saya tidak akan membahas tema ini karena 2 minggu kita sudah mempelajari ini. Tapi ini nanti akan ada kaitannya. Tetap hari ini saya akan membahas mengenai Roh Kudus. Tetapi tentu kita tidak boleh melupakan tema bulan kita bahwa Tuhan Yesus itu punya kasih yang besar terhadap apa? Jiwa-jiwa. Ya, kasihnya Tuhan itu khususnya itu memikirkan jiwa-jiwa. Murid-murid bilang apa? Tuhan, orang banyak ini tuh kumpul sekian banyak. Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita memikirkan mungkin 5.000 orang ini diasumsikan sudah berkeluarga semua dan keluarganya keluarga berencana, berarti 5.000 dikali 4. Iya no, bener enggak? Bapak, ibu, anak 2 gitu ya, berarti 20.000. Tapi itu kan asumsi yang tidak berdasar gitu ya. Intinya orangnya banyak, akeh gitu intinya, titik ya. Murid-murid bingung mau suruh kemana nih? Nggak ada warung di sini. Ya, Pak Ruli tidak jualan wedangan waktu itu ya. Jadi dan kalaupun jualan tidak akan cukup memberi makan 5.000 orang. Ya, nggak akan bisa. Murid-murid bilang suruh mereka pergi. Tuhan bilang apa? Jangan suruh mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Hari itu terjadi catering besar-besaran. Cateringnya Mas Adi nih ya. Mana Mas Adi ya? Catering besar-besaran memberi makan 5.000 orang laki-laki. Bagaimana cintanya Tuhan sama jiwa-jiwa. Nah tapi karena ini dalam rangka Pentakosta, kita akan belajar peran Roh Kudus merawat jiwa-jiwa. Ya, dalam rangka ini kita akan belajar bagaimana peran Roh Kudus menolong kita, memampukan kita merawat jiwa-jiwa. Sebelum saya lanjutkan, supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti sampai selesai, saya mau Bapak Ibu Saudara punya pemikiran yang sama dulu. Bahwa tugas merawat jiwa-jiwa itu tugas kita semua. Setuju? Para yakin manduk gitu kan. Aduh, bacot gitu kan. Tugas merawat jiwa-jiwa itu bukan hanya tugas saya sebagai gembala di sini. Bukan cuma tugas istri saya. Atau mungkin Pak Daniel yang saya bilang gembala selatan. Kita berdoa siapa tahu ada gembala timur dan barat. Jadi kan cocok lagu gerakan Roh Allah tadi. Di timur, mana timur? Sana ya. Ada siapa di sana nanti kita berdoa ya.
Mas Green mungkin, wah timur kan Jaten. Di barat, nah, barat siapa ini? Kartosuro ada di sini Kartosuro. Mungkin kita perlu berdoa untuk hal itu. Bukan cuma tugas Pak Daniel atau saya, Pak Daniel juga, atau mungkin aktivis-aktivis, tapi tugas kita semua. Kenapa? Karena begini, kalau saya menjaga sampai jambul-uanen pun, seorang pemimpin gembala menjaga jiwa-jiwa jemaat sampai jangankan jambul-uanen, sampai orang duwe jambul karena habis gitu ya. Tapi kalau jemaatnya tidak saling menjaga, rontok kok Bapak Ibu. Setuju enggak? Saya udah menjaga perasaannya Mas Adris nih. Ya, saya udah berusaha menjaga. Tak hati-hati temenan. Ketutupan ya, sorry ya. Tak eman-eman gitu kan. Lah Mas Lili ini enggak mau menjaga. Misalkan karena sebelahan aja. Aku ora cocok karo Adris jane. Nek mimpin pujian ki rada lebay. Saya jaganya susah loh Bapak Ibu. Mas Lili dengan santainya ngomong, mimpin pujian lebay. Gandul sinten Bapak Ibu. Itu bukan lebay, saya akan mengklarifikasi Mas Lili, itu bukan lebay. Itu namanya bersemangat. Untungnya Mas Adris bukan orang yang gampang cekleanaten. Gitu kan untungnya. Karena ya ikut pemuritan. Nah, tidak bosan-bosan saya mengingatkan pemuritan itu penting. Ya, benar loh. Kalau misalkan seperti itu, dengan mudahnya Vincent main keyboard gitu kan. Lalu Yulisa karena sebelahnya juga, saya jaga Vincent hati-hati gitu kan. Yulisa, Vincent lagi, bu yang lain gantian. Vincent masih terlalu muda, begini. Lagi piye to sing jaga hati-hati. Yulisa ngomongan makcul gitu aja. Nah Vincent belum ikut pemuritan ya, habis ini ikut pemuritan. Biar makin bakoh, enggak cekleanaten. Tapi anak-anak Metanex enggak ada yang cekleanaten. Amin ya Mas Nunes ya? Amin ya Mbak Dita ya? Enggak ada. Anak-anak Metanex enggak ada yang cekleanaten. Tahu ya cekleanaten ya? Bahasa Polandia lah itu pokoknya gitu ya. Itu pentingnya kenapa kita harus menjaga jiwa-jiwa. Setuju enggak Bu Yoto? Saya sampai jogone tenanan. Kalau Bu Yoto sama Bu Nyoman yang sama-sama selatan ini terus enggak saling menjaga. Waduh repot ini. Kayak sepak bola Indonesia Thailand kemarin tuh. Hujan kartu kuning dan hujan kartu merah. Tackling-tacklingan. Wah, itu panas sekali. Siapa yang nonton Indonesia Thailand kemarin? Wah, itu panas tenan itu. Panas ya Mas Green ya? Menit-menit terakhir Thailand ngegol ke. Wah, itu apa selebrasinya di depan pemain penggantinya Indonesia. Wah, berantem dulu. Wah, rame. Untungnya Indonesia langsung ngepur gitu ya. Wah, 5-2 gitu kan. Wah, itu kalau jemaat kondisinya kayak Indonesia Thailand gitu, bu gembalanya mau merawat sampai hati-hati nih ngomongnya halus banget, bubar jalan. Bener enggak? Makanya kita harus sepakat. Ini kepentingan kita bersama, mari kita saling menjaga. Baru kita bisa belajar bareng-bareng. Nek ora, nanti saya ngomong panjang lebar, ngantek muntuk, Bapak Ibu mikir, wah iki duduk tugasku kok. Nak menem Daniel menyerahkan tugas kepada kita-kita. Wongku itu urusanku. Tidak bisa Bapak Ibu. Mari kita mulai sekarang belajar. Jangan cuma memikirkan kesenangan sendiri, tapi memikirkan kesenangan orang lain. Jangan cuma memikirkan perasaan sendiri, tapi juga memikirkan perasaan orang lain. Nek gereja semuanya mikir perasaan dewe-dewe kabeh, bubar jalan. Aku ora cocok karo Mas Gilang. Sebel wae nek omongan ngono ku calcul gitu. Rambutnya pelontos iki rada ora cocok aku gitu kan. Pandangannya enggak bisa main perasaan tuh. Di sini di gereja itu tempat Bapak Ibu Saudara latihan perasaan. Setuju enggak? Di gereja. Kalau di luar sana malah gontok-gontokan, tapi di gereja kita bisa melatih loh perasaan kita. Ya kan? Saling menjaga, saling merawat. Makanya kita perlu memahami dulu ini tugas bersama, bukan cuma tugas saya. Ini sekarang ayat yang akan kita pelajari. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah
yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ada gembala, ada domba, ada serigala. Kisah para Rasul yang nulis siapa? Lukas. Tapi kata-kata aku di sini ini Rasul Paulus. Jadi Lukas menuliskan Rasul Paulus itu lagi ngomong, gitu ya. Jadi ini yang ngomong Rasul Paulus, bukan Lukas. Ya, ceritanya begini. Oke, nah ini adalah pesan terakhir Rasul Paulus kepada penatua Efesus. Ya, jadi Rasul Paulus itu memanggil penatua-penatua Efesus sebelum Paulus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Mereka dipanggil sama Rasul Paulus. Dipanggil kemana? Kalau di Alkitab diterangkan di sana itu ke Miletus. Dipanggil ke Miletus. Kenapa? Rasul Paulus mikirnya aku ke Efesus katoan karena saya mau ke Yerusalem. Ngapain di Yerusalem? Rasul Paulus itu dituntun sama Roh Kudus untuk pergi ke Yerusalem. Di mana Roh Kudus itu sudah bilang sama Rasul Paulus bahwa di Yerusalem nanti Rasul Paulus akan ada penjara dan sengsara yang menantinya. Kalau Pak Ruli suruh sama Roh Kudus ke Semarang, nanti ada penjara dan sengsara yang menanti. Berangkat apa malah cari jalan lain, Pak? Kalau kita pasti pilih minggir ya. Ini enggak, Pak. Rasul Paulus itu memilih untuk tetap ke Yerusalem. Bahkan dia memanggil murid-murid ke Miletus ngumpul supaya dia bisa cerita sama penatua ini, murid-murid penatua dari Efesus, karena dia mau ke Yerusalem. Ya, Rasul Paulus itu bahkan dikatakan ia adalah tawanan roh. Hidupnya dikendalikan penuh oleh Roh Kudus. Keren ya, tawanan roh. Bukan cuma dipimpin roh loh Bapak Ibu. Ngeri ini orang, ngeri ngerong kalau bahasa Indonesia. Tawanan roh loh. Berapa banyak orang hanya mau sekedar ngomong Roh Kudus pimpin saya. Rasul Paulus dalam kedewasaan imannya menjelang dia meninggal di usia rentanya, dia itu imannya itu makin luar biasa. Bahkan yang biasanya dia tulis dipimpin roh, dipenuhi roh, dipimpin roh. Kali ini dia menulis dirinya adalah tawanan roh. Tahu ya tawanan ya, yang di penjara itu. Berarti bagi Rasul Paulus kehidupannya itu tidak lagi bebas. Karena ada roh yang menawannya. Roh Kudus Tuhan. Apa yang jadi keinginan Roh Kudus pasti dilakukan. Wah ini tingkatan tertinggi nih dari orang yang betul-betul dipenuhi roh. Dia mengakui dirinya adalah tawanan roh. Ini ayatnya. Kalau ayat yang kita bacakan 28 sampai 30. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan begini, 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Keren ya. Ini orang satu ini hidupnya betul-betul buat Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Rasul Paulus bilang, aku mau ke Yerusalem karena roh itu memaksa, menuntun aku, memimpin aku untuk aku pergi ke sana. Jadi yuk kumpul di sini semua, penatua-penatua Efesus, aku pengen ngomong sama kamu. Akhirnya berkumpullah mereka, ya, dan kata-kata ini, ayat ini disampaikan kepada penatua Efesus. Sebelum saya lanjut, penatua itu apa? Penatua itu bukan penak tua gitu, bukan ya? Penak gitu, enggak. Penatua itu orang-orang Kristen yang dewasa, bukan karena usianya, tapi kekristenannya yang dewasa, ya, yang bertugas menolong pemimpin gereja untuk mengurus jemaat. Itu namanya penatua. Kalau gembala itu yang menggembalakan
kawanan jemaat, tapi penatua itu ditunjuk misalkan ya Pak Daniel, misalkan Pak Ruli, Mas Gren, misalkan saya tunjuk, Pak Andreas, Pak Iwan, misalkan saja nih, menjadi penatua misalkan. Nah berarti orang-orang ini membantu saya untuk merawat, mengurus jemaat. Nah yang dipanggil nih penatua-penatua Efesus. Nah karena tadi kita sudah sepakat bahwa merawat itu tugas kita semua, jadi walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin merasa, tapi kan aku bukan penatua, Bapak Ibu tetap harus mempelajari ini supaya kita nanti bisa saling merawat, ya. Dan juga kepada kita hari ini. Yang pertama apa? Oleh pimpinan Roh Kudus kita dimampukan menjaga diri dan menjaga kawanan. Baca ayat yang ke-28 yuk. Kita baca bersama-sama yuk Bapak Ibu Saudara yuk, biar enggak ngantuk ya. Kayaknya kok ngantuk gitu ya. Atau Bapak Ibu lapar ya? Lapar ya? Ada yang lapar di sini? Sama, saya juga lapar ya. Ayat 28 yuk kita baca. Kisah Rasul 20 ayat 28 bersama-sama. 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nih, jagalah. Jagalah. Itu bahasa Yunaninya prosekete. Ini kata perintah. Perintah untuk menjaga, makanya jagalah gitu ya. Nah, kata menjaga sendiri artinya ini, bahasa Yunaninya ini, kata dasarnya gitu ya. Jadi kata dasar kayak misalkan jaga, lalu kata perintahnya jagalah gitu. Ya, prosekete itu adalah jagalah, perintah untuk menjaga. Tapi kata dasarnya proseko. Proseko itu artinya memperhatikan. Saya memperhatikan Om Lili gitu ya. Saya memperhatikan Yulisa. Menaruh pikiran ke arah. Menaruh pikiran ke arah Pak Daniel. Menaruh pikiran ke arah Ane gitu ya. Melekat pada. Jadi seorang yang merawat jiwa-jiwa memang harus saling melekat ya. Jangan jauh-jauhan. Jangan jaim-jaiman gitu ya. Aku rasanya nek karo kae gitu, jangan. Sebagai satu kawanan, mari kita saling mengasihi. Mencurahkan tenaga bagi. Jadi ketika ini ada teman kita yang membutuhkan bantuan, kita bantu. Mencurahkan tenaga. Mengabdikan diri kepada, nah itu arti proseko. Jadi Rasul Paulus bilang kepada penatua Efesus, juga kepada kita sekarang, mari kita memperhatikan, menaruh pikiran, saling menaruh pikiran, kita saling melekat, kita saling mencurahkan tenaga, kita saling mengabdikan diri. Itu arti menjaga. Ya. Nah, makna yang dalam kenapa? Karena dikatakan jagalah diri dan juga jagalah seluruh kawanan. Bukan cuma jagalah kebersihan Bapak Ibu ya. Jagalah diri dan seluruh kawanan. Artinya apa? Yang pertama, berarti kita ini pun bagian dari kawanan. Bapak Ibu di sini itu tidak sendirian. Ini itu satu keluarga. Walaupun kita beda kakak ya. Nah kalau kita satu kakak kakean nanti ya ketahuan gitu kan. Kita beda kakak tapi satu kakak di dalam Kristus. Kartu keluarga Kristus berarti kakak gitu ya. Anggaplah seperti itu. Kita ini satu kawanan Bapak Ibu. Jangan mencari sendiri-sendiri. Satu kawanan. Yang kedua, kita bersama-sama tidak luput dari ancaman. Baik penatua maupun yang jemaat itu sama-sama tidak luput dari ancaman. Jagalah diri dan seluruh kawanan. Artinya berarti kan diri sendiri pun perlu dijaga toh. Kecuali Rasul Paulus bilang jagalah kawanan. Wah, emangnya penatua gak bisa salah? Emangnya Pak Daniel gak bisa salah? Emangnya seorang Daniel Raharjo ini gak bisa salah? Bisa, kerep. Sering, salah saya. Makanya saling menjaga. Gitu ya. Tidak luput dari ancaman setiap kita. Kita menjaga keadaan diri kita agar tidak terjatuh. Jagalah diri artinya masing-masing kita menjaga keadaan diri sendiri agar tidak jatuh. Dan menjaga seluruh kawanan artinya kita menaruh pikiran, mencurahkan tenaga, mengabdikan diri, melekat dengan jemaat-jemaat yang lain agar semua tetap terjaga. Artinya Pak Daniel harus jaga diri, tapi juga jaga yang lain. Mungkin tidak bisa semua, tapi Pak Daniel bisa jaga paling enggak 5 misalkan. Wiyoto menjaga diri dan juga menjaga 5.
Mbak Dita menjaga diri dan juga menjaga 5, saling menjaga. Akhirnya kita kan jadi saling menjaga, enak. Ketika terjadi masalah gesekan, kita pasti akan bisa saling menyelesaikan. Saya akan telepon Pak Daniel, Pak, sorry ada waktu enggak Pak? Oh iya, saya perlu ngomong. Saya akan telepon Pak Daniel dan saya bilang, maaf Pak, ada beberapa hal penting yang harus tak omong. Kayaknya yang ini kayaknya harus kita coba pikirkan kembali. Jangan sampai nanti begini-begini. Ada pembicaraan. Kenapa? Saling menjaga. Jangan terus anggere anyel simpen terus. Aku gede. Nanti minggu depan ketemu sama orang lain yang diomongkan orang itu lagi, aku gede. Besok lagi gitu, aku gede. Repotnya gereja di situ. Yang tidak kita sukai satu orang, tapi kita ngajak banyak orang untuk juga tidak menyukai dia. Bener apa bener? Ayo. Oh enggak ada di sini ya? Puji Tuhan. Itu yang terjadi loh. Bukannya kita saling menjaga, malah kita saling menjatuhkan. Bukan saling menjaga, tapi saling menjegal. Itu yang ada. Kayak tadi misalkan, Mas Lili enggak senang sama Mas Adris. Mas Lili langsung ngomong sama Fani. Fan, enggak cocok sama Mas Adris, lebay. Lah, Mas Adris lebay. Sen, maksudnya semua tidak enggak senang sama Mas Adris. Makin banyak orang yang enggak senang sama Mas Adris, makin puas Mas Lili. Loh itu kan apa? Ini sebenarnya kawanan domba apa kawanan serigala sebenarnya kita ini? Betul enggak? Tapi itu yang terjadi loh Bapak Ibu. Kalau kita enggak hati-hati dan kita melimpahkan urusan merawat itu hanya kepada gembala, maka kita akan saling berperang sendiri. Tapi kalau kita mau saling merawat, semua akan tetap terjaga karena kita saling merawat. Jagalah diri dan jagalah seluruh kawanan. Setiap orang masih bisa salah. Siapa di sini yang kelihatannya alim? Mas Nunus kan kelihatannya alim, anteng, nggak banyak omong, kecil, ulang tahun lagi hari ini, ya kan? Cepet gede tur lemu, gitu ya. Cepet gede. Ada orang-orang yang makan banyak kayak apapun nggak gemuk-gemuk ya, enak ya kayak Nunus ini ya. Dito makan sebanyak apapun nggak gemuk-gemuk. Saya bayang ketok, lemu saya. Saya lihat acara masak-memasak, nambah 1 kilo. Ini gimana ini ya? Rasa-rasanya kok hidup tidak adil gitu ya. Anggaplah Mas Nunus. Mas Nunus yang kelihatan alim seperti itu, masih bisa salah enggak? Masih bisa. Katanya Bu Nyoman, Om ganteng. Berarti kalau Om Adris, Om apa nih? Katanya Bu Nyoman ini, Fanya itu kalau manggil Mas Nunus, Om ganteng. Memang ganteng sih memang. Sama Om Daniel ganteng mana? Ngambil uang gitu. Mas Nunus masih bisa salah Bapak Ibu. Siapa lagi yang kelihatan alim anteng di sini? Dito misalkan. Wow, bisa salah, bisa sekali. Wong pernah saya panggil, saya koreksi, enggak gitu caranya. Semua orang masih bisa salah. Setuju enggak? Kemarin Sabtu saya makan soto, ini pengalaman ini. Ini pelayannya itu ya ketoknya anteng-anteng gitu kan. Bagus-bagus, neng kok ya nganyelke gitu ya. Saya pesen teh panas mondo, istri saya pesen teh panas manis. Maknya Niel sama Niel pesen jeruk adem. Jeruk adem itu enggak panas tapi juga enggak dingin gitu ya. Kayak yang di kitab Wahyu itu ya. Suam-suam kuku gitu ya. Sudah diulangi, berarti teh panas mondo 1, manis 1, sama jeruk adem. Ya betul. Datangnya teh panas 1, jeruk adem 1, jeruk mondo 1. Aku ora pesen jeruk mondo Mas. Datang itu udah coklat 1, kuning 2. Wah luput ini. Karis yang luput ngene bojoku apa ngono aku gitu kan. Yang luput punya saya. 1, sabar gitu. 2, pesen soto 3. Datang istri saya, sotonya dikasih sendok. Maknya Niel dikasih sendok. Lah saya enggak dikasih sendok.
tak panggil Bapak Ibu. Mas, iya Pak, kula ngambil sendok angsal. Niki ajeng kula puluk panas. Langsung dia lihat ke mangkok saya. Waduh ngapunten Pak. Rencang kula lali. Mboten napa-napa. Ajeng kula puluk kok panas. Lo daripada marah buat apa? Ya bener. Daripada marah, soto kurang bukai sendok gitu kan. Ya sudah, ngambil sendok Mas. Ajeng kula puluk kok panas. Saya sampai curiga, jangan-jangan nih karyawan teman-temannya Adi ini. Karena Adi itu kan sering kali saya koreksi saya apa mungkin anyel gitu kan. Jadi kan mungkin temannya Adi, wah iki saya diceritakan Adi gitu kan. Mari kita kerjain saja gitu. Saya sampai kantor cerita sama Adi, Di kamu punya teman di daerah sana tadi. Ini orang yo resik, yo ketoknya anteng, ini kok nganyel kayak gitu ya. Semua orang itu masih bisa salah, nggak ada makhluk yang sempurna di dunia. Setuju nggak? Bener nggak Yos? Masih bisa salah enggak semua orang? Masih bisa salah, utama di gereja deh. Kan yang di gereja itu pandangannya nih gereja itu kan orang suci semua tuh. Malaikat semua. Neng yo kadang-kadang bukan malaikat neng malayanyel. Marayanyel maksudnya ya. Itu kenyataannya. Jadi kalau kita nggak mau saling menjaga, kita nggak mau memikirkan bahwa kita harus menjaga diri sendiri tapi juga harus menjaga jemaat yang lain, bubar jalan Bapak Ibu. MCC, saya bukan ngeluh, bukan curcol, tidak. Menurut catatannya Mas Adris, nama-namanya itu sudah ada 100 berapa Mas Adris? 120. 120 kurang lebih daftar namanya, dewasa dan anak-anak. Tapi rata-rata yang kumpul ibadah, itu kalau nggak ada yang absennya gentenan, sif-sifan Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang sif-sifan, itu harusnya kalau ibadah gabungan 60-70 kalau nggak ada sif-sifan. Tapi jemaat MCC itu entah gimana ada kencanan sif-sifannya soalnya. Kadang-kadang yang ini datang, yang itu nggak datang. Nanti besoknya yang nggak datang itu datang, yang datang ini nggak datang. Jadi sif-sifan ternyata. Oh mungkin jemaatnya jemaat sif-sifan gitu ya. Kalau datang semua satu ibadah raya gabungan 60-70. Tuh watuk kabeh ini gara-gara jero adem tadi. Bayangkan kalau datang semua 60-70. Lah kalau datanya 120, kalau normal 60-70, tapi kenyataannya rata-rata yang datang hanya 40-50, yang lain kemana? Aduh hati-hati loh kesandung. Oh sudah, sudah kesandung Bapak Ibu. Lebih baik terlambat memberitahu daripada tidak. Yang lain kemana? Jawabannya tadi. Karena kadang-kadang ada yang gesekan, terus gereja orang MCC, betul. Wong MCC juga pendatang baru. Ya enggak? Itu yang terjadi. Pindah wae, MCC sumuk, betul. Jangankan sumuk, wong gedungnya orang duwe gitu kan. Itu yang terjadi. Karena semua ditimpakan bahwa orang lain, nggak mau mikirin perasaan saya. Kenapa nggak kita balik? Kita yang memikirkan perasaan orang lain gitu loh. Ya, jadi kita saling. Itulah gereja yang sehat sebenarnya. Rasul Paulus berpesan pada Timotius, anak rohaninya. Kita agak mencolot sedikit ke surat 1 Timotius 4 ayat 16. Tapi masih ada kaitannya. Kenapa? Karena Timotius itu anak rohani Rasul Paulus yang ditugaskan ke Efesus. Jadi masih ada kaitannya. Tadi yang dipanggil kan penatua Efesus. Timotius itu sama Rasul Paulus ditugaskan. Misalkan saya punya anak rohani, misalkan kayak Adi. Saya bilang, Di, tolong ya Adi ke Semarang. Misalkan kita mau buka cabang MCC di Semarang. Misalkan. Amin. Misalkan, ya. Adi yang saya tugaskan. Nah Timotius ditugaskan Rasul Paulus di kota Efesus. Nah perhatikan pesannya Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Sama tuh, jagalah dirimu dan jagalah kawanan. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sama toh, jaga dirimu, jaga kawanan. Menjaga diri dan kawanan suatu langkah untuk menjaga keselamatan diri kita dan juga orang-orang yang mendengar kita. Jadi kita saling menjaga, jaga diri penting supaya jangan sampai kita malah tertolak. Orang lain kita jaga, kita sendiri hancur. Bapak Ibu berapa banyak kasus
pendeta-pendeta pada akhirnya justru malah meninggalkan Tuhan gara-gara ngurusi gereja itu stres. Ngerasa di gereja itu isinya justru orang-orang yang penuh dengan masalah, lelah, akhirnya sudah tinggalkan pelayanan, bahkan tinggalkan Tuhan. Akibat dari dia tidak menjaga diri sendiri. Setiap kita harus menjaga diri kita sendiri, tapi juga harus menjaga seluruh kawanan. Ya. Yang kedua, wah ini, aduh, maaf sebentar. Semoga, aduh, sebentar. Bukan ini. Pak, boleh mundur sebentar. Ini ada yang salah dengan slide-nya. Saya pakai slide yang lama untuk saya pakai, tapi sudah saya ganti semua. Sebentar Bapak Ibu. Kalau begitu tidak usah pakai slide. Saya akan kirimkan slide-nya nanti di grup. Iya, tidak tertolong ini. Kenapa bisa seperti ini ya? Ya, tidak tertolong. Bapak Ibu minta maaf, slide-nya bermasalah. Padahal tadi sudah saya save dan semuanya aman, saya sudah ngecek berkali-kali. Entah kenapa yang terkirim yang ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan saja, boleh dimatikan aja, nanti tampilkan ayat-ayatnya aja Pak Andreas ya. Minta tolong Pak, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, saya akan bagikan tanpa slide. Harap bisa disimak saja, saya janji saya akan kirimkan slide-nya di grup nanti. Yang kedua, bahwa dalam pimpinan Roh Kudus kita terus diingatkan kita ini penilik jemaat, bukan pemilik jemaat. Perhatikan ayat yang ke-28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Kisah Rasul 20 ayat 28. Saya percaya kalau ini terjadi berarti Tuhan izinkan. Tidak apa-apa, kita fokus saja. Ya, berarti Tuhan izinkan ini. Kisah 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tahan di sini Pak Andreas. Jadi perhatikan, kita ini penilik Bapak Ibu, penilik jemaat. Pemiliknya siapa? Allah. Kita ini penilik jemaat untuk menggembalakan jemaat siapa? Allah. Kita penilik jemaat, pemiliknya Allah. Bagaimana Allah memiliki jemaat, bagaimana Allah mendapatkan jemaat dengan darah anaknya sendiri. Ketika orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka mereka adalah jemaat Allah. Jadi perhatikan, Roh Kudus ini akan menolong kita untuk mengingatkan kita terus bahwa kita ini penilik jemaat, kita bukan pemilik jemaat. Penilik bahasa Yunaninya episkopos. Perhatikan, nanti saya akan kirim saja. Episkopos itu artinya pengawas. Pengawas, itu penilik, itu pengawas. Seseorang yang diberi tugas memastikan bahwa hal-hal harus dilakukan dengan benar. Itu penilik. Tapi berapa banyak, perhatikan yuk, berapa banyak gereja-gereja, gembala-gembala, pendeta-pendeta mengucapkan kata-kata ini. Jemaatku sakmene. Jemaat siapa? Ku. Jemaatmu piro? Jemaatmu berapa? Dari sejak kapan gembala itu bisa punya jemaat? Bapak itu punya jemaat? Tidak ada ceritanya. Kita ini penilik yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik atas jemaat siapa? Allah. Jadi ketika terjadi yang tadi keluar masuk tadi bursa transfer tadi, ada orang yang nggak lagi di MCC. Saya itu tidak pernah pikiran Bapak Ibu, tidak pernah, ya sudah. Wong saya ini hanya penilik, pengawas. Pemiliknya Allah. Berapapun yang akan datang ke sini, ya akan saya layani. Firman diperdengarkan, oikos ya sebisa mungkin saya akan hadir.
Ada yang pengen cerita, curhat, ya monggo. Kayak Pak Ruli kapan pernah teleponan sama saya Pak ya, jam 10 malam teleponan, siap, saya nggak apa-apa, selama saya belum tidur tak angkat pasti. Gak masalah, saya akan layani. Karena saya hanya penilai. Ada lagi yang bilang, wah jemaatku pergi. Lah sudah kalau jemaatku lagi pergi. Ada yang bilang jemaatmu ini, jemaatmu itu, jemaatku hilang. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan lupa bahwa jiwa-jiwa itu bukan milik mereka, tapi milik Allah. Kita ini hanya penilai, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya akan bawa Bapak Ibu untuk kita memahami satu ayat yang menuliskan adalah Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 5 Pak Andreas. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Petrus sama Paulus memang beda, style pelayanannya lain. Uniknya gini, Petrus dulu tuh orangnya, Bapak Ibu tahu ya Rasul Petrus ya, orangnya gimana? Meledak-ledak, keras. Wes pokoknya aku sih, gitu kan. Begitu tahu itu Tuhan Yesus, dia yang nggak pakai baju di kapal itu langsung berenang menyelam mendekati Kristus. Ketika Tuhan berjalan di atas air, Petrus juga yang berkata, kalau emang itu engkau, biarkan aku melangkah dan berjalan di atas air. Wah, itu orang yang begitu meledak-ledak. Tapi begitu Roh Kudus turun dalam dirinya, dan dia mulai beranjak matang dalam kedewasaan rohaninya, justru Petrus itu jadi orang yang suap, buare nemen. Paulus, balikan. Paulus itu orangnya dar. Gelem ngene ra gelem ya wis gitu kan. Wah, dia orang tuh yang kalau buat pelayanan tuh visinya mantep, jelas. Itu Paulus. Tapi dalam satu hal ini mereka punya kata sepakat. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ini yang nulis Petrus. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Katakan apa ini? Gembalakanlah kawanan domba siapa? Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Perhatikan, yang pertama, kawanan domba itu punya siapa? Punya Allah. Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Yang kedua, gembalakan itu dengan sukarela, bukan dengan paksa. Kudu neng kene, ojo lunga. Lah silakan kalau mau pergi sukarela, mau masuk boleh, mau keluar dipersilahkan. Pintu terbuka, pintu teater MCC terbuka, gitu kan. Mau masuk silahkan, mau keluar silahkan. Jangan dengan paksa. Saya harap orang-orang tua juga sama. Jangan paksa anak-anak harus ke gereja. Jangan. Tapi berikan teladan. Yang tadi kan dikatakan, yang kedua tadi jangan dengan paksa tapi dengan sukarela. Yang kedua jangan kejar keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Yang keempat, jangan nyuruh tapi jadi teladan. Jadi teladan. Gimana anak-anak mau rajin ke gereja? Orang tuanya kadang-kadang enggak ke gereja. Atau orang tua bilang, oh namanya lu pelayanan, tapi orang tuanya enggak ikut pelayanan. Atau orang tuanya bilang, loh ini mau baca Alkitab, orang tuanya enggak mau baca Alkitab. Jadi teladan. Bapak Ibu Saudara sama, dalam kaitannya dengan kita saling menjaga, saling merawat. Mari yang pertama kita sadar kita ini semua adalah miliknya Allah. Kita ini enggak ada yang ini MCC ini punya jemaat ini enggak. Ini semua milik Allah. Yang kedua, mari kita saling melayani itu dengan sukarela, jangan dengan paksa. Kudu. Hari apa kemarin saya cerita sama seseorang. Saya bilang gini, MCC memang punya ketentuan Jumat terakhir itu kita doa sepakat para pelayan. Setiap Jumat terakhir itu doa sepakat untuk seluruh para pelayan berdoa, mau pelayan musik, worship leader, choir, singer, tamborin, apapun itulah. Sekolah minggu, remaja, berdoa sepakat. Yang datang berapa orang Mas Adris? Paling cuma 8 orang, 10 orang.
Yang lain kemana? Tanda tanya. Nah kalau saya terus misalkan, wis ora toko doa, ora usah pelayanan, bubar jalan enggak Pak? Pak Ruli, bubar jalan enggak? Bubar jalan. Jangan dengan paksa, dengan sukarela ya sudah. Menurut kedewasaan masing-masing saja. Menurut pengertian masing-masing. Monggo dipersilahkan. Yang penting sudah diumumkan Jumat terakhir doa sepakat. Kalau misalkan dengan ngotot, nah repot. Yang datang doa juga sama, yang datang doa. Misalkan Mas Adris datang doa. Terus WL-nya Mas Lili nggak datang doa. Nah ini saatnya Mas Adris membalas Mas Lili. Karena tadi Mas Lili bilang Mas Adris WL yang lebay, kali ini Mas Adris bilang opo, Om Lili atau toko doa Jumat. Lalu mulai mempertanyakan keputusan saya. Mas Daniel, harusnya kan Mas Lili jangan dijadwal WL. Oh nggak pernah datang doa kok. Misalkan nih, tapi Mas Lili datang doa. Dia datang. Misalkan saja nih, rame nggak kira-kira? Rame Bapak Ibu, geger pasti. Wah ini gereja, wis pokoknya isinya gor panas dan panas dan panas. Panas, pala ini pusing lagi mana. Nggak mau saling jaga. Semua dilimpahkan kembalanya, yo pantas nih Pak Daniel lagi bodak gitu. Padahal ya nggak cuma mikir MCC, juga mikirnya yang lain juga. Kuliah dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan ngejar keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Saya bersyukur pelayan di sini nggak ada yang pakai model bayaran, nggak ada. Kalau pakai model bayaran ya mungkin ngejar keuntungan, tapi di sini kan semua pengabdian diri. Ya. Kadang-kadang hanya saya suka bercanda aja kadang-kadang. Itu, loh toh kamu 10 hari ke berapa kali? Wah, berapa ya Om? Wah, amplopanmu akeh no gitu kan. Hanya bercanda saja, saya bercanda sama itu. Padahal nggak ada amplopan, yang ada malah amplop persembahan, memberi. Nah, puji Tuhan kita bisa melakukan itu di sini, tapi tidak mungkin di tempat-tempat lain ada loh. Bahkan saya pernah dengar ada orang yang sharing ditanyain, kamu 1 minggu jadwal berapa kali? Wah, lumayan no amplopnya. Habis itu terima amplop pakai-akean. Wah, kayak aku tau lagi piye iki. Wah, racet. Tuhan itu sudah kasih kita banyak loh. Benar Mbak Eli? Tuhan kasih kita tuh banyak gak bisa dinilai dengan duit. Nah, kok kita main-main kayak gitu aja sih? Janganlah. Ya. Saya udah mau lihat slide, nggak ada slide padahal. Jangan hanya nyuruh tapi jadi teladan. Penting itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa kita ini cuma penilik, bukan pemilik jemaat. Jangan sok-sokan. Makanya saya nggak beban MCC 40, 50, 60 nggak beban saya. Enteng aja. Saya bukan pemilik, saya penilik. Ya. Yang ketiga, dengan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan mewaspadai serigala ganas dan domba yang menjadi serigala. Kisah Rasul 20 ayat 29-30. Kita kembali ke ayat Kisah Rasul Pak Andreas. Kisah Para Rasul 20 ayat 29-30. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa simak. Kisah Para Rasul 20 ayat 29-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha untuk menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ada apa serigala? Ganas. Poin yang ketiga tadi saya sebutkan, dengan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan mewaspadai serigala ganas dan juga domba yang jadi serigala. Ada 2 soalnya. Yang pertama serigala ganas dan juga ada beberapa murid-murid yang pada akhirnya beberapa di antara kamu yang akan memberikan pengajaran-pengajaran yang palsu. Jadi itu dulunya domba, tapi berubah jadi serigala. Nah serigala itu siapa sebenarnya? Rasul Paulus itu menuliskan, serigala itu sebenarnya oknum yang mengincar keuntungan dari kawanan domba. Ia membuat domba terpisah, tercerai-berai, dan tujuan akhirnya adalah membunuh domba untuk kepuasannya. Itu serigala ganas. Dan juga domba yang jadi serigala. Oknum yang tujuannya mengincar keuntungan dari kawanan domba, membuat domba terpisah, tercerai-berai, dan tujuannya untuk membunuh untuk kepuasannya. Bapak Ibu, hari-hari ini hati-hati, banyak penyesat-penyesat. Ada 2 tipe penyesat, saya akan cepat saja. Yang pertama penyesat dari luar gereja. Dan yang kedua penyesat dari dalam. Contoh penyesat dari luar,
Yang pertama contoh penyesat dari luar tuh sekte-sekte sesat. Kemudian penyesatan yang lainnya okultisme. Apa itu okultisme? Mencakup berbagai praktek atau kepercayaan yang melibatkan supranatural, sihir, ramalan, dan komunikasi dengan hal-hal gaib. Goib. Wah, itu okultisme. Main-main dengan hal-hal gaib. Ya, itu okultisme. Hati-hati. Ramalan-ramalan atau tahayul-tahayul. Lewat ada kucing hitam lewat. Wah, iki ojo lewat kene. Kok nek bablas kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Muter balik wae gitu. Muter balik kucing hitam lagi lewat mati. Woy. Mau lewat mana coba? Ayo. Jalan ada kaca pecah, perang, wah pertanda buruk. Ayo. Semua hidup dengan penuh ketakutan gara-gara ramalan, gara-gara tahayul. Atau okultisme. Ya, ben ketok ayu, pasang apa? Susu. Lah susuke piro? 2000, leboke 2000 sini. Saya pernah penasaran, saya nonton di YouTube itu apa? Proses untuk mengeluarkan susu. Wah, di planet betul jerawat gitu. Planet baru keluar. Waduh. Katanya ini, wah ini pengguna semacam itu penyesatan. Tapi di sini enggak ada tuh ya. Enggak ada tuh di sini ya. Kalau masih ada bertobat. Kalau ada nanti ngomong sama saya, kita doa bareng-bareng pelepasan. Ya Mas Kren ya. Banyak enggak orang-orang Kristen yang pakai kayak gini Mas Kren? Banyak. Itu penyesat dari luar. Apalagi aliran spiritual New Age. Gerakan ini mencakup keyakinan praktek yang sering menggabungkan unsur-unsur berbagai agama. Dicampur-campur. Kristen, Islam, Hindu, Konghucu campur jadi siji. Bleng. Wes ini yang agama yang baru. Sekarang lagi rame juga. Lalu kultus keberhasilan. Misalkan orang-orang yang dalam ajaran sesat ini tuh mereka bilang bahwa kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan itu tujuan utama kehidupan. Nek ora sukses, ora sugih, ora bahagia berarti bukan orang yang berhasil, bukan orang yang diberkati. Ya. Lalu satanisme, nyembah setan. Ateisme itu tidak percaya adanya Tuhan. Atau agnotisme. Agnotisme itu bukan tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya Tuhan ada, tapi nggak mau milih yang mana wis daripada keliru. Islam, Kristen, bener. Buddha, Hindu, daripada aku milih malah keliru, wis rasa milih gitu kan. Dulu Julisa ini bilang saya agnostik. Sekarang bertujuan sudah bukan agnostik gitu kan. Sudah bertobat sekarang ya. Dan jangan balik lagi, jangan coba-coba. Itu penyesatan dari luar. Nah, tapi jangan main-main. Di dalam juga ada penyesatan. Yang pertama, penipuan rohani. Penipuan rohani itu gimana? Ada mungkin pendeta yang mengaku punya ilmu tertentu, punya kemampuan tertentu, sehingga kadang-kadang akhirnya terjadi pemanfaatan secara finansial. Ya, artinya ya bayar lah gitu ya. Loh, kayak gini-gini ada loh terjadi loh. Ya, tapi MCC kayak gitu loh. Didoakan, oh enggak apa-apa. Tapi nanti tolong disiapkan begini sama transfer sejumlah uang. Soalnya ilmunya dhuwur. Udah saya enggak usah ke sana. Tolong fotonya aja tak tumpangi tangan dari sini. Wah, ketoke sakti pendeta. Tapi sebenarnya UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Itu penipuan. Lalu penafsiran yang sesat, nah ini juga hati-hati. Ketoknya mau Alkitab, tapi ditafsirkannya ngaco. Misalkan, orang kaya susah masuk surga, karena lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya. Berarti wong sugih iki itu nggak bisa masuk surga Bapak Ibu. Jadi jangan mau kita kaya, mari kita melarat semua biar kita bisa masuk surga. Loh itu ngawur. Loh bener loh. Unta bisa masuk lubang jarum nggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Ayatnya bilang lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Berarti kan genara mungkin wong sugih mlebu surga. Ojo sugih Bapak Ibu. Wis larat kabeh wae. Mbak Asia toko besinya tutup aja udah. Sesat. Penafsirannya ngaco. Karena yang benar begini. Jadi lubang jarum itu adalah sebutan sebuah pintu di kota Yerusalem. Pintunya kecil. Sebutan pintu itu namanya pintu lubang jarum. Kalau unta mau masuk situ, unta itu harus melepas semua bebannya yang ada di pundaknya dan dia harus berjalan membungkuk melewati pintu itu, namanya pintu lubang jarum soalnya. Jadi maksudnya kalau kita mau masuk surga, berarti harus lepas semua beban keduniawian dan kita harus belajar untuk menghamba merendahkan diri masuk pintu lubang jarum. Bisa unta masuk lubang jarum karena namanya pintu lubang jarum. Bukan lubang jarum yang dom ini. Yang ibu-ibu kalau mau masukin tuh kudu
Dom aja susah masuk lubang jarum apalagi onta. Kalau nggak ditafsirkan dengan benar, sesat jadinya. Berarti jemaat MCC, ojo ono sing sugih. Loh, kalau sudah terlanjur sugih kayak Mbak Ase, Pak Daniel punya toko besi, apa ya terus dirubuhke, dom-domke. Terus habis itu maaf dalam tanda kutip keser-keser yang dari enggak kayak gitu ceritanya. Justru mari kita jadi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita diberkati dan menggunakan berkat ini memberkati orang lain. Kan itu toh. Jangan ngawur gitu loh menafsirkan. Penafsiran yang keliru mendatangkan kerusakan dalam kehidupan rohani. Kemudian juga salah satu penyesatannya adalah Injil kemakmuran. Injil kemakmuran itu mengajarkan bahwa kekayaan materi, kesuksesan itu tanda diberkati Tuhan. Kalau orang sukses, orang yang diberkati berarti imannya kuat. Wah, ini juga balikan tadi berarti. Nah, kalau misalkan di sini ada yang masih dalam anak tangga kesuksesan, Dito misalkan, berjuang untuk kesuksesan, berarti wah imannya orang kuat ini. Yang kuat berarti kayak Pak Daniel, kuat. Yoto, finansialnya mapan, kuat. Kalau anak-anak muda yang sedang berjuang ini berarti imannya apa? Meleto gitu. Ya enggak. Tapi Injil kemakmuran berusaha untuk membawa jemaat Tuhan. Yang penting sugih. Nah, itu kebalikannya tadi, Man. Hati-hati. Nah, ini semua sebenarnya Bapak Ibu, kita harus perhatikan, masih ada beberapa ayat tapi saya ringkas saja. Intinya adalah bahwa kita punya tanggung jawab. Saya tarik aja kembali biar nggak bingung. Kita tarik tanggung jawab. Tanggung jawab kita untuk merawat jemaat. Yang pertama, kita harus saling menjaga. Jangan cuma saya biarkan menjaga semua ini. Gundul saya Bapak Ibu. Gundul Pak Ruli, bantu saya Pak Ruli. Jaga yang lain. Bantu saya Mbak Ratna. Jaga, saling menjaga lah. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Nek perlu, saya nggak perlu turun tangan. Wah, itu malah enak. Wes Om, wes tahu beres, bahwa enak saya. Betul. Kalau perlu gitu kan. Tapi ya juga jangan terlalu manjakan saya. Tetapi dalam artian kalau Bapak Ibu nggak saling menjaga, mau tak jaga kayak apapun, nggak akan bisa. Ya, itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua, kita harus ingat bahwa kita ini cuma penilik, bukan pemilik. Nggak usah sok-sokan gimana ini jemaatku, bukan jemaatmu, enggak. Ini jemaatnya Tuhan. Yang mau mampir ke MCC cuma bertamu tok dipersilahkan. Yang mau datang tapi terus akhirnya pamit keluar dipersilahkan. Bukan milik saya, ini milik Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita harus memperhatikan kita ini di tengah-tengah kita rawan serigala buas dan juga domba yang jadi serigala. Banyak ajaran-ajaran sesat dari luar maupun ajaran sesat yang di dalam. Makanya tugas saya salah satunya adalah memfilter pembicara. Ya, memfilter pembicara. Dan puji Tuhan kita di sini punya beberapa pembicara. Bahkan pembicara di dalam saja itu saya kumpulkan dan saya berikan semacam kesepakatan. Yuk kita harus sama loh ya visinya. Ajarannya harus sama loh, biar nggak mencong-mencong, biar nggak aneh-aneh, tapi ajarannya harus arahnya sama. Itu tanggung jawab saya soal. Hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita saling menjaga. Dan kalau kita melakukan ini semua dengan kekuatan kita, bisa enggak Mbak Dita? Tidak bisa. Konyol Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri, enggak bisa. Lalu bagaimana? Kita perlu kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mampukan kita saling menjaga. Roh Kudus akan mengingatkan kita terus kita ini penilik. Roh Kudus akan membawa kita untuk waspada terhadap ajaran sesat dari luar maupun yang di dalam. Agar kita betul-betul bisa merawat domba-dombanya Tuhan ini dengan semaksimal mungkin. Tuhan memberkati, mari kita tunduk kepala berdoa dan pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya bersyukur Bapak Ibu Saudara boleh mendengarkan firman ini. Tapi saya berharap ini tidak hanya berhenti sampai di pemahaman saja. Tapi mari kita melakukannya. Mari kita saling menjaga. Bukan malah saling menjegal. Mari kita saling menyadari bahwa ini semua miliknya Allah. Dan mari kita saling waspada terhadap ajaran-ajaran yang palsu, yang sesat. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuh
penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Biar jemaat saja katakan membebaskan. Ini tugas kita, ini peranan kita. Ada mandat dari Tuhan untuk kita membebaskan yang terbelenggu, untuk kita memulihkan orang yang hatinya sedang terluka, untuk mencelikkan mata hati yang buta. Ini tugas kita. Mari kita saling menjaga, mari kita saling merawat, mari kita bergandeng tangan untuk membawa jiwa-jiwa itu betah di dalam hadirat Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Terlalu banyak orang yang perlu jangkauan, terlalu banyak orang yang perlu jamahan tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama merawat setiap jiwa-jiwa. Mari kita bersama merawat jiwa-jiwa agar mereka sungguh-sungguh boleh terjagai keselamatannya. Oh Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami menyerahkan diri agar Tuhan memakai hidup kami menjadi penili-penili jemaat-Mu. Kami merawat mereka, memulihkan hati yang terluka, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, agar mereka mengenal Kristus, agar mereka beroleh keselamatan. Oh haleluya. Bawa dan pakai hidup kami Tuhan, bawa dan perlengkapi hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Urababa yara karararararararara, yara la bala 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 banararararara, yara rararararararara. Perlengkapi Tuhan, perlengkapi setiap jemaat-Mu, agar kami dimampukan merawat jiwa-jiwa, agar kami dimampukan mengasihi jiwa-jiwa, agar kami dimampukan menolong jiwa-jiwa, agar kami dimampukan menjangkau jiwa-jiwa. Ya, 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 haleluya.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Allah Roh Kudus untuk kesempatan siang, sore hari ini, malam hari ini. Kami sudah datang mencari Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan bahwa merawat jiwa-jiwa adalah tanggung jawab kami bersama. Dan kami tidak mungkin bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan kekuatan kami. Kami punya banyak keterbatasan, kami punya banyak kekurangan. Oleh karena itu kami minta Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus perlengkapi kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjaga diri dan juga menjaga kawanan. Kami saling menjaga perasaan orang lain, kami saling mengasihi, kami saling mengutamakan kepentingan orang lain, sehingga di dalam kawanan jemaat Tuhan di sini kami semua boleh sungguh-sungguh bertumbuh dalam kerohanian kami. Dan ingatkan kami terus, kami ini bukan pemilik jemaat, kami hanyalah penilik, kami pengawas, kami orang yang Tuhan percaya. Oleh karena itu kami tidak mau mengklaim, kami tidak mau sombong, kami tidak mau menjadi congkak, kami mengaku ini adalah milik kami. Bukan, ini adalah miliknya Tuhan, ini adalah domba-dombanya Tuhan, jemaat milik Tuhan. Maka biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyertai, dan biarlah kami juga boleh mewaspadai ajaran-ajaran yang sesat. Sekitar kami begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat yang mencoba untuk menyeret kami masuk dalam kebinasaan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus jagai kami. Juga pengajaran-pengajaran yang sesat. Biarlah MCC boleh terus punya pijakan yang benar dalam firman Tuhan. Kami mengajarkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang menurut Alkitab katakan, sehingga kami dijauhkan dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan biarlah semuanya ini kami boleh lakukan untuk memastikan domba-domba Tuhan terpelihara, domba-domba Tuhan terawat dengan baik, menjadi gemuk, menjadi sehat, menjadi pribadi-pribadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh dewasa, matang, kuat, tidak mudah diombang-ambingkan angin pengajaran palsu, hatinya kuat, teguh dengan iman percaya kepada Tuhan. Tidak mudah patah hati, tidak mudah kecewa, karena semua yang kami kerjakan hanyalah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi rema yang kuat dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak-Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Om Lili. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan pada sore malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan setiap firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kami mohon para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Asih. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk malam hari ini, ibadah hari ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, boleh kami dipimpin Roh Kudus untuk kita saling menjaga, saling merawat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberi yang terbaik melalui persembahan ini ya Tuhan, yang sudah kami siapkan dari rumah. Kiranya Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, dan persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian, Aku Diberkati. Berkat firman Tuhan.
berkat firman Tuhan, berkat firman Tuhan, berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Untuk pengumumannya, besok ada ibadah KKR yang keempat, hari yang keempat. Lokasi atau tempat berada di Lawang Jonjing, di daerah Nayunji, pukul 6 sore. Mungkin ada tambahan, Om? Jangan lupa bahwa bukan jam 5 hanya untuk ibadah minggu atau ibadah raya. Tapi kalau ibadah yang 10 hari Senin sampai Sabtu besok, jam 6. Karena jam 5 kan beberapa masih baru pulang kantor ya. Jadi jam 6 sore tempatnya di Lawang Jonjing. Pembicara besok adalah Bapak Suroadi Nagoro. Kalau bingung siapa, itu Mas Grendel. Ya namanya keren padahal loh, tapi kok mintanya dipanggilnya Grendel ya. Mas Suroadi Nagoro, jadi besok jam 6 sore di Lawang Jonjing. Kami tunggu kedatangannya. Pengumuman yang lain saya pikir belum ada karena semua aktivitas dialihkan, difokuskan ke ibadah KKR 10 hari. Jadi beberapa ada undangan sebenarnya. Jadi hari Sabtu kemarin anak-anak muda diundang oleh satu gereja untuk ibadah gabungan. Lalu besok Senin pun juga ada satu gereja yang mengundang untuk ibadah gabungan. Tapi kami menjawab bahwa untuk utamanya 10 hari ini kami mau sama-sama fokus di acara internal dulu supaya kita semua bisa dapat berkat yang sama. Ya, jadi acara-acara gabungannya kami pending dulu karena kami fokus ke acara di dalam. Agar setiap kita bisa sama-sama mendapatkan berkat, baik berkat firman, berkat peneguhan lewat Roh Kudus yang sama. Ya, oke, tidak ada tambahan yang lainnya. Kita juga akan berdoa untuk Mas Nunus nanti yang berulang tahun yang ke 25. Itu benar? 25 Nus? Oh, sudah tua juga ya. Saya pikir masih 22-23 ya, ternyata 25 ya. Tapi baby face ya, awet muda. Saya juga. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, iyalah. Saya juga baby face ya. Anak saya rambutnya sedikit, saya juga rambutnya sedikit ya kan. Jadi sama-sama masih muda. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Lewat berkat puji-pujian, kami bersuka cita, kami mendapatkan kekuatan yang baru, kami beroleh pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan, kami terus diajar agar kami makin mengerti maunya Tuhan. Agar kami menjadi Kristen yang semakin dewasa, bukan hanya Kristen KTP, tapi Kristen yang ngerti firman, yang tahu kehendaknya Tuhan untuk kami kerjakan. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani, pakai lebih lagi dalam hidupnya, agar sungguh-sungguh boleh menjadi pelayan-pelayan yang takut hormat kepada Tuhan. Tuhan tambahkan kepercayaan, Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar lagi, agar pelayanan mereka semakin berdampak bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat yang hadir malam hari ini, berkat-berkat yang terbaik, teristimewa, kami percaya Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami semua. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan menjadi berhasil beruntung dalam segala pergumulan, tantangan kehidupan yang kami hadapi. Pertolongan Tuhan sudah siap menanti kami pada waktu yang tepat. Kami yakini itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan biarlah juga memberkati jemaat yang tidak hadir malam hari ini. Apapun kendala, kesulitan mereka, apapun permasalahan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan ingatkan mereka dan bahwa hati mereka menyadari bahwa kami adalah orang yang membutuhkan ibadah. Bukan ibadah yang membutuhkan kami, tetapi kami yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kami. Sehingga kami punya kesadaran yang benar, dorongan yang benar untuk kami datang, mencari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk aktivitas 1 minggu ini, rangkaian ibadah KKR sampai dengan hari Pentakosta nanti. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menjaga, menyertai, melancarkan, dan juga mencukupkan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga, menolong, menyertai sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan berkumpul dengan keluarga kami yang tercinta di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kita mau bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh. Dan berjalan